Halo Sobat Kabar Auto, kembali lagi di YouTube channel Kabar Auto. Akhirnya yang ditunggu-tunggu hadir juga nih di Indonesia. Karena Bike Indonesia resmi meluncurkan mobil listrik pertamanya di Indonesia. Ini adalah Bike T1. Yang menarik dari mobil ini adalah, mobil ini bukan hanya sekedar mobil listrik yang biasa. Mobil listrik ini memiliki karakter, punya desain yang sangat futuristis, dan juga punya fitur yang paling melimpah di kelasnya. Nah, penasaran gak nih sama fitur-fitur di mobil ini? Simak terus di YouTube channel Kabar Auto. Ya, jadi akhirnya Bike ini udah mulai melek soal kendaraan listrik di Indonesia. Mengingat pasarnya semakin ramai ya, mengenai kendaraan listrik gitu, karena efisien banget. Dan memang kabarnya Bike bakal meluncurkan beberapa mobil listrik ke depannya ya, terutama di 2027. Dia bakal banyak keluarin mobil listrik. Dan salah satu yang pertamanya ini adalah Bike T1. Dan meskipun ini masuknya ke kelas crossover, baterainya masih cukup lumayan gede. Sekarang kita lihat. Mobil ini memakai baterai kapasitasnya itu 42,3 kWh yang memiliki jarak tempuh 425 km. Untuk ukuran crossover ya, ini termasuk sangat jauh ya, apalagi untuk mobilitas dalam kota sehari-hari. Mobil ini udah mumpuni banget, bahkan kalau kalian pakai keluar kota, ini mobil juga masih capable banget. Untuk tenaganya dia mencapai 93 daya kuda dan torsi 176 Nm. Emang tenaganya ini bukan dikhususkan untuk performa, tapi untuk nyantai dipakai harian. Dan torsinya masih cukup melimpah juga, karena bisa mencapai 176 Nm. Dan juga yang menarik, kebanyakan mobil EV kan rasa berkendara itu ajur-ajuran ya, terlalu sensitif atau terlalu kagok pedal gasnya. Kalau di Bike ini, sensitivitas dari pedal gas sama torsinya itu bisa diatur lewat head unit. Makanya mobil ini anti endut-endutan, dan siapapun yang baru bisa nyetir bakal halus nyetir mobil ini. Terus juga yang menarik, kebanyakan kan sistem AC mobil kan di dalam dashboard ya. Kalau Bike T1 ini beda. Karena kayak sistem evaporator, terus kondensor memang di luar ya. Kalau sistem evaporator ini juga di luar sama Bike ini. Nah, ini ngebuat seandainya lagi servis AC itu lebih mudah gitu untuk ngebersihin evapnya atau mau ganti evap. Dan juga ini yang ngebuat legroom di row pertama itu bisa lega, karena dia tuh nggak ada komponen AC di dalam dashboardnya. Jadi udah kaki kita bisa lonjoran di dalam. Terus juga enaknya di mobil ini udah tersedia fast charging. Jadi dari 30% sampai 80% itu hanya memakan waktu 25 menit. Nah, sekarang kita akan lihat bagian depannya nih. Yang gue suka dari Bike ini adalah dia punya tampilan yang sangat garang, agresif, dan juga futuristis. Nih, lihat aja nih, tampilnya itu clean. Dia punya lampu kristal LED yang nyambung dari ujung ke ujung. Jadi terlihat mobil ini tuh futuristis banget ya dibanding kompetitornya. Nah, terus kalau kalian lihat ini juga ada air inlet ya. Ini adalah aliran udara yang menuju ke radiator untuk mendinginkan motor listrik. Dan juga ada satu fitur yang di kelasnya cuma Bike T1 aja nih yang punya nih. Nah, kalau kalian lihat di sini kan ada kamera sama sensor-sensor ya. Karena di mobil ini udah tersedia fitur parking assist. Dan itu adalah salah satu fitur yang hanya dimiliki Bike T1 di kelasnya. Menarik kan? Sekarang kita lihat bagian sampingnya nih. Ya, jadi mobil ini tuh masuk ke kelas crossover ya. Jadi secara dimensi dia cukup compact. Panjangnya itu 4,3 meter, lebar 1,8 meter, dan tingginya 1,5 meter. Dan juga untuk di kelasnya dia punya wheelbase yang paling panjang di kelasnya, yaitu mencapai 2700 mm ya, sekitar segitu. Ini punya kelebihan juga di kecepatan tinggi karena bisa sangat stabil. Dan juga yang menjadi kelebihan juga di Bike T1 ini adalah ground clearance-nya. Dia yang paling tinggi di kelasnya, mencapai 181 mm. Jadi meskipun ini crossover, dia kapasitas melewati jalan rusak ini udah sangat mumpuni banget. Nah, sekarang kita bahas kaki-kakinya nih. Nah, dia untuk pelek, gue suka desainnya two-tone. Dia pakai pelek 18 inci dibalut dengan ban 215 profil 55 ring 18. Ya, jadi ini yang ngebuat ground clearance tinggi karena penggunaan peleknya ini cukup gede. Terus untuk rem depan belakang dia udah cakram dan juga udah dilengkapi oleh ABS. Jadi untuk safety ini nggak usah diragukan lagi. Terus untuk suspensi, yang depan itu pakai MacPherson Start, yang belakang itu pakai torsion beam. Nah, jadi karakter itu tuh yang bikin mobil ini tuh nyaman dalam kota. Karena dia bantingan suspensinya, terutama torsion beam ya, itu masih mementingkan keempukan di kecepatan rendah. Ada port charging di sini ya.
Ini dia udah DC CCS2, jadi dari 30% sampai 80% itu cuman makan waktu 20 menit. Terus juga di mobil ini udah dilengkapi oleh kamera di spionnya sama udah dilengkapi oleh panoramic roof. Nah, sekarang kita lihat ke bagian belakangnya. Wih, ini dia nih bagian belakangnya. Gue suka karena simple dan futuristik. Dia untuk lampu udah menggunakan full LED ya, yang belakang baik lampu rem dan juga lampu sein. Terus dia juga ada aksen garis-garisnya nih yang ngebuat mobilnya makin futuristis. Terus juga di mobil ini menariknya dia nggak ada rear wiper, tapi digantikan oleh rear defogger. Jadi kalau misalnya seandainya ngembun di hujan, kalian nggak perlu nyalain wiper, tinggal pencet defogger aja, ngembunnya langsung hilang. Terus di mobil ini udah tersedia sensor parkir dan juga kamera mundur, karena di mobil ini udah tersedia kamera 360. Nah, sekarang kita lihat bagasinya nih. Dia enaknya udah power tailgate ya guys ya, jadi nggak perlu pakai otot, tinggal dipencet doang. Jadi untuk space bagasi, begitu jok row keduanya itu nggak dilipat, luasnya bisa mencapai 459 liter. Itu udah cukup besar loh untuk kelasnya ya di crossover ya. Tapi begitu kita tekan ya jok row keduanya ya, tapi begitu jok row kodenya itu dilipat, luasnya bisa sekitar 1352 liter. Artinya kalau kalian mau camping, mau pindahan, bagasinya udah lebih dari cukup, guys. Nah, kira-kira interiornya gimana nih? Karena gue suka. Dia interiornya tuh minimalis. Yuk, kita lihat. Wih, interiornya futuristis banget ya. Jadi yang gue suka dari Bike T1 ini adalah interiornya ini sangat simple dan futuristik. Jadi itu nggak banyak tombol-tombol yang bececeran di interior. Jadi semuanya tuh clean. Dan semua pengaturannya dari head unit itu lewat layar head unit 15,6 inci yang super gede dan anti lemot guys ya. Di sini, di head unitnya ini kalian banyak pengaturannya ya. Pertama, kalian bisa ngatur AC ya. Jadi untuk pengaturan AC, ini harus lewat head unit. Terus mau pencet kamera 360 ini juga lewat head unit ya. Nah, udah gitu kalau mau nyeting Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth, segala macam itu juga harus lewat head unit. Nah, kalian juga begitu kalau mau ngebuka sunshade ya, atau panoramic sunroof, itu juga harus lewat head unit juga. Begitu juga pengaturan fitur ADAS. Di sini ADAS-nya itu super duper lengkap ya untuk di kelasnya, dan ini ngaturnya juga lewat head unit. Dan dia head unitnya anti gimmick ya, dia tuh nggak bisa diputar atau di gimana. Yang penting kalau head unit tuh anti lemot cuy. Nah, ini kelebihan dari Bike. Sama mode berkendara ini juga diatur lewat head unit. Ada Comfort, Eco, Sport, Slippery, Individual, Eco Plus, sama Self Adaptive. Terus kalau ngomongin dari material interior, yang gue suka itu adalah dia material interior itu premium. Jadi dia bahan dashboard itu soft touch ya. Terus juga joknya ini pakai bahan kulit yang desainnya itu semi bucket. Dan dia untuk kontur jok kulitnya ini sangat empuk. Kebanyakan tuh jok kulit tuh rada keras atau kulitnya tuh kasar. Kalau ini kulitnya udah halus, dia teksturnya itu empuk. Ini yang gue suka karena bisa nyaman banget buat perjalanan jauh. Terus di konsol tengah di sini juga tersedia 2 buah cup holder, ada laci penyimpanan tertutup, terus ada tempat buat naruh HP, sama ada space storage di bagian konsol tengah. Nah, untuk setir, dia itu udah bisa tilt dan teleskopik. Ini yang menjadi kelebihan ya. Jadi posisi nyetir itu bisa sangat fleksibel, dan juga untuk pengaturan adaptive cruise control ini juga lewat setir. Di mobil ini juga udah tersedia panel instrumen 8,8 inci yang dia nampilin informasi yang super lengkap ya. Pertama, dia ada konsumsi listriknya, ada kecepatan, range, sama persentase baterai, dan juga ada indikator lampunya. Jadi meskipun panel instrumennya nggak gede, tapi informasi yang ditampilkan itu sangat lengkap. Nah, terus kalau kalian nanya, ini kan nggak ada pengaturan spion ya di mobil ini ya. Jadi di door trim ini kosong, cuma ada pengaturan power window sama handle buka pintu. Lalu gimana nih pengaturan spionnya? Nah, pengaturan spion itu harus lewat head unit juga. Jadi kalian ke door and windows, terus pencet yang windows, sama pencet adjust exterior rear view mirror. Nah, ini kalian ada pilihan nih, spion kiri atau spion kanan. Nah, pengaturannya itu, naik turuninnya itu lewat tombol yang ada di setir. Jadi ini ngebuat tampilan interiornya itu clean banget, karena semua pengaturannya itu lewat head unit guys. Oh iya, ada salah satu juga fitur yang sangat berguna banget di Indonesia, yaitu ventilated seat. Jadi, begitu siang bolong, punggung kita nggak bakal keringetan, karena dingin banget cuy. AC juga udah dingin banget. Nah, ini yang gue suka nih. Legroom row pertamanya itu lega banget, karena dia itu memanfaatkan sistem AC yang dipindahkan keluar, yaitu evaporator. Kan biasanya evaporator mobil itu di dalam. Ini dipindahin keluar, supaya dia bisa naruh space legroom yang sangat lega. Di mobil ini juga udah tersedia panoramic roof yang ukurannya itu gede banget dari ujung ke ujung ya. Dan dia anti panas ya, jadi begitu kalian buka di siang bolong itu panasnya nggak terlalu masuk ke dalam.
Nah, sekarang kita akan cobain di row keduanya nih, karena di mobil ini kan punya dimensi yang panjang. Kira-kira luas ya nih? Yuk kita cek aja. Wih, ternyata row keduanya itu lega banget guys ya. Jadi di depan ini posisi nyetir gue ya. Tinggi gue itu 173 cm, dan ini legroomnya lega banget loh. Ini lega banget, terus kaki kita bisa disembunyiin di kolong jok. Sama untuk headroom ini juga masih cukup lega. Dan ini sih untuk postur tubuh yang tingginya 180 cm ini masih sangat nyaman banget. Ya, apalagi dia dengan kontur jok yang empuk, bikin perjalanan jauh makin nyaman. Dan juga di mobil ini, di row keduanya udah tersedia AC ya. Ini bisa ngarahin ke muka kita, sama udah tersedia colokan Type-C. Terus, untuk safety mobilnya juga bagus banget guys, karena airbag-nya udah 6 buah, dan untuk entertainment, dia udah dilengkapi oleh 6 speaker. Jadi, audionya bisa sangat impresif ya. Nah, berhubung kita lagi di tempat parkiran, kita akan nyoba fitur parking assist di mobil ini. Kira-kira seberapa cerdas nih? Langsung aja kita cobain. Nah, ya ada tulisan P ya. Kita pencet start aja. Oh, udah deh. Jadi overall Bike T1 ini adalah sebuah crossover yang sangat cocok untuk mobilitas sehari-hari, baik dalam kota maupun luar kota. Karena dia punya jarak tempuh yang jauh, fitur yang melimpah, dan juga rasa berkendara yang nyaman. Jadi ini cocok banget buat kalian yang baru pertama kali mau beli EV, atau untuk keluarga muda yang mau beralih dari mobil bensin ke EV ini. Karena bisa dibilang ini mobil efisien, dan fiturnya ini salah satu yang paling melimpah di kelasnya. Jadi sekian dulu untuk video kali ini, sampai jumpa di video Kabar Auto selanjutnya. Dadah!